Tuhan, selamat pagi, selamat kita akan beribadah kepada Tuhan. Bila Tuhan tetap mengasihi kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh datang menyembah dan memuji nama Engkau Tuhan. Semua ini bukan karena kekuatan dada kami, tapi oleh Roh-Mu Tuhan kami dikuatkan, kami diberi kemampuan, kami disembuhkan, kami dimampukan untuk melalui segala apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena kami yakin percaya bersama Tuhan kami akan merasakan kekuatan, kemenangan demi kemenangan. Terima kasih pada Bapa. Ibadah pada pagi hari ini kami serahkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kami berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayat hafalan kita pada pagi hari ini di dalam Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Kita pujikan tak usah takut. Bila kita tetap percaya kepada Tuhan, iman kita tetap berharap dan percaya, apapun keadaan dunia ini, kita semakin kuat, besar, semakin percaya pada Tuhan. Tuhan lebih besar dari virus, Tuhan lebih besar dari segalanya. Kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tak usah takut. Tak
hidup kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami akan bersukacita memuji dan membesarkan nama-Mu. Bila Engkau Roh Kudus yang menyertai kami, baru dari belakang sampai depan, setiap pribadi yang hadir di dalam Tuhan dikuatkan, disembuhkan, diberkati, ada sukacita yang baru dari surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, silakan untuk kembali saudara. Kita akan menuju Tuhan ujian. Selamat memandang Tuhan.
bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menghadap hadirat-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Kami sedang menaikkan pujian kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan Yesus kuasa-Mu mengalir dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau hadir bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami. Kami mau memberikan korban persembahan kami. Kau sucikan hati kami Tuhan. Bila kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Kau berkati persembahan kami ini. Dan kami mau jalankan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita pujikan saja ya bendera kita.
Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, tak tersembunyi kuasa-Mu Tuhan. Kalau lain orang ditolong Tuhan, kami juga Tuhan. Demikian pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu Bapa Tuhan. Engkau mengetahui keadaan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan, yang dalam pada sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau, tak ada yang mungkin bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami niatkan hati kami Tuhan, tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk menerima taburan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, agar kami dapat menjalankannya dengan baik dan benar seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah Kau siapkan Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Biarlah firman-Mu, Engkaulah yang berkata-kata Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami panjatkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Hari saudara, Yesus sudah duduk di atas tahta yang kita bangun, yaitu tahta puji-pujian. Maka mari kesempatan yang sangat indah dan mulia ini kita sama-sama memohon. Mari Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Kami siap mendengar. Kami siap melakukan. Puji Tuhan, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan dibesarkan. Puji Tuhan. Sekali lagi sambil mendengar firman Tuhan, berdoa supaya Roh Kudus menghidupkan firman Allah ini menjadi rema di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama baca sekali lagi ayat pokok kita yang menjadi ayat hafalan kita, yaitu Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Mari kita bagi berdiri, kita baca dengan percaya. Yohanes 15 ayat yang ke-16, hitungan ketiga. 2, 3. Aku kamu lagi, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepada kamu. Amin. Haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Aku yang telah memilih kamu. Saudara, hidup ini penuh dengan misteri. Banyak hal-hal yang luar biasa, tapi kita tidak usah kaget. Apalagi kalau kita mengenal siapa Allah yang kita percaya,
yang kita kasihi, yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah kita itu adalah Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Allah kita itu maha kuasa. Dia sanggup menjadikan segala sesuatu. Cukup Dia berfirman, cukup Dia berkata, maka apa yang dikehendaki itu akan terjadi. Dari tidak ada menjadi ada. Allah kita juga Allah yang maha ada. Kita nyanyikan pujian, Allah kita itu maha ada. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kita karena Dia maha ada. Tapi Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Karena Dia tahu semua. Bahkan apa yang saudara remehkan, rambut di atas kepala kita, saudara tahu berapa jumlahnya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi Allah yang kita kasih, Allah yang kita percaya, Allah yang kepadanya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, karena ada jaminan yang pasti, adalah Allah yang maha tahu. Ya. Tapi Dia juga adalah Allah yang maha kasih. Kasihnya luar biasa. Ya. Jadi kita tidak perlu takut. Allah kita itu maha dan maha. Sebab itu Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi Dia tahu semuanya. Ya, apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita, rencana kita, bahkan apa yang akan kita ucapkan saja, Allah tahu. Tidak jadi diucapkan pun Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi, saudara. Itu Allah kita. Nah, sebelum saudara dan saya ada, sebelum orang tua kita, ayah, ibu, panggil apa, papa, mama, ya. Sebelum orang tua kita ada, bahkan sebelum dunia ini ada, diciptakan oleh Tuhan, saudara, Tuhan yang kita percaya, Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Tuhan sudah memilih kita semua. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu Tuhan kita. Sebab itu saudara menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seharusnya saudara bangga, seharusnya saudara bahagia, karena saudara lebih dari mereka orang-orang yang kaya. Kekayaan tidak bisa menjamin mereka, tidak bisa memberi keselamatan kepada mereka. Saudara bangga dan berbahagia karena saudara lebih daripada orang-orang yang pandai. Ya, titelnya mungkin bukan cuma sarjana ini, ya, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Saudara lebih dari mereka orang-orang pandai. Alkitab membuktikan. Siapa Yusuf? Sampai di mana pendidikan? Kalau sekarang umur 17 tidak sampai tamat SMA. Dia menjadi
orang kedua, Perdana Menteri, hanya di bawah Raja Firaun, penguasa seluruh Mesir. Saudara-saudara dan bahagia. Saudara lebih daripada orang-orang yang berkuasa mempunyai kedudukan yang tinggi. Sebab itu saudara jangan meremehkan diri saudara sendiri. Lalu saudara berkata, saya ini orang bodoh, saya ini orang lemah, saya ini orang miskin. Jangan saudara. Karena saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara kenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tetapi orang berkata, kamu ini biji mataku, kamu ini orang-orang kesayanganku, harta kesayanganku, milik kesayanganku. Sebab itu dalam menjalani hidup ini, saudara-saudara tidak perlu takut. Tak usah takut. Dan itu betul saudara. Apalagi kalau saudara kenal dengan benar siapa Allah kita itu. Mari kita mau lihat di dalam Alkitab firman Allah yang ada kebenaran. Jadi tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Apa yang dikatakan oleh firman Allah itu ya dan amin. Pasti terjadi kalau itu dijadikan. Mari kita mau melihat supaya kita semakin yakin, semakin kuat, semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan Yesus Kristus adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Nah, pagi ini kita mendengar firman Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Allah yang memilih kita. Tuhan kita Yesus Kristus yang memilih saudara dan saya. Dan Allah yang kita sembah itu yang maha tahu, maha ada, maha kasih. Itu Allah kita. Aku yang memilih kamu. Coba kita melihat di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Saudara baca di sana dikatakan demikian. Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Allah, Tuhan Yesus Kristus yang memilih Yeremia menjadi salah satu nabi besar.
ada Yesaya, ada Yesaya, ada Daniel. Yeremia merupakan salah satu dari nabi-nabi besar. Dan kita melihat Nabi Yeremia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tapi tidak sedikit tantangan, kesukaran, kesulitan, aniaya dia alami. Tapi karena dia tahu bahwa dia sudah dipilih oleh Tuhan, maka Daniel tetap mempertahankan kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik sampai mati. Tuhan yang memilih Yeremia. Bahkan kalau saudara baca tadi dikatakan Tuhan yang membentuk masih di dalam kandungan belum kuat, Tuhan sudah tahu benar Tuhan pilih. Karena Tuhan tahu karakter Yeremia ini, dia bisa menyelesaikan tugasnya yang Tuhan percayakan dengan baik. Bahkan kalau kita kembali baca di dalam kitab Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-15 dikatakan demikian, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Saudara, Paulus dia juga tahu bahwa dia juga sudah dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan sejak dia masih ada di dalam kandungan. Meskipun dalam hidup Paulus sebelum dia tahu bahwa dia sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sejak dia masih ada di dalam kandungan ibunya, bagaimana latar belakang Paulus yang bernama Saulus? Kalau cara baca dalam lagi 1 ayat yang ke-23, di sana dikatakan mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakan. Latar belakang Paulus sebelum dia dipanggil oleh Tuhan menganiaya, mau membinasakan iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka dimasukkan dalam penjara, dianiaya, bahkan kalau perlu dibunuh. Senang dia. Stefanus, sahih gereja yang pertama, sahih pertama dalam gereja mula-mula, mati dilempari batu. Orang-orang yang melempari batu, mereka mengumpulkan pakaiannya di sekitar Paulus sampai Stefanus mati. Itu sebelum dia bertobat, sebelum Paulus lahir baru, menjadi ciptaan baru yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Mungkin saudara juga mempunyai latar belakang yang hampir sama, satu sama lain berbeda. Tapi kalau sekarang saudara sudah ada sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu
itu adalah anugerah. Keselamatan itu anugerah. Nah, setelah Paulus dia tahu bahwa dia sebenarnya sudah dipilih oleh Tuhan sejak dia ada dalam kandungan ibunya, meskipun dia mempunyai latar belakang yang pantas dia dihukum. Kalau Tuhan hukum masuk neraka, tapi mendapatkan kasih karunia, karena Tuhan tahu akan kehidupan Paulus selanjutnya. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 berkata demikian, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun banyak penentang, banyak penentang, banyak yang menghalangi, bahkan yang mau membunuh ini Paulus. Tapi kita melihat setelah dia tahu bahwa dia sudah dipilih oleh Tuhan, bahkan sejak di dalam kandungan, itu anugerah. Dia menggunakan kesempatan. Dikatakan di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Jadi setelah Paulus tahu bahwa dia sudah dipilih oleh Tuhan, Paulus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, bahwa dia sudah dipilih oleh Tuhan sejak di dalam kandungan. Kalau kita baca tadi Galatia 1 ayat yang kelima. Sebab itu setiap kesempatan Paulus tidak sia-siakan, meskipun banyak penentang, banyak bahaya, resikonya dia dianiaya, dipukul, dipilih dia dimasukkan dalam penjara, bawa duduk dirantai dengan silas berdua. Masih banyak sekali. Kalau saudara belajar dalam surat Korintus, aniaya, kesusahan, kelaparan, kedinginan, ya, karang kapal, banyak sekali saudara. Tapi Paulus pantang mundur. Dia gunakan setiap kesempatan dalam hidupnya dengan sebaik-baiknya, saudara. Itu Paulus. Dia rindu, dikatakan punya kesempatan untuk pekerjaan yang besar dan penting. Dia bisa memberitakan Injil, menyaksikan siapa Yesus yang tadinya dia benci, yang tadinya dia mau supaya semua pengikut Kristus mati. Karena berbalik 180 derajat. Sekarang dia memberitakan Injil, kabar keselamatan, supaya orang-orang semua percaya, beriman bahwa keselamatan sudah diberikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin memenangkan banyak jiwa-jiwa supaya percaya dan diselamatkan. Mari kalau saudara baca ayat pokok kita tadi, aku yang memilih kamu. Saudara juga sudah dipilih itu. Dan apa kata Yesus? Aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ada sesuatu yang saudara hasilkan, ada perubahan. Kalau tadinya peminum pemabuk, masa saya jadi anak Tuhan masih peminum pemabuk? Kalau tadinya perokok hebat, mertua saya kuat, tangannya baru bisa, ya masih separuh ya, gantilah ganti. Ini dia saksian, istri, keluarganya. Semua sudah ada perubahan. Kalau tadinya suka main judi, kalau tadinya begini, berubah. Sekarang mengeluarkan buah. Tuhan mau. Tuhan memilih saudara. Tuhan juga rindu ada buah-buah yang dikeluarkan dalam hidup saudara. Apa talenta saudara? Gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Apa berkat-berkat yang saudara terima? Saudara bisa pakai untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu dia sia-sia. Gunakan kesempatan selagi masih ada, saudara. Puji Tuhan. Percayalah, saudara dan saya, kita tidak sama. Kayak perjanjian lama, contohnya Yeremia. Dalam perjanjian baru, kalau kita baca dikatakan seperti Paulus. Sama saudara. Begitulah. Ini Paulus gunakan kesempatan. Karena pahalanya besar. Apa yang dia buat, Tuhan semua perhitungkan. Semua saudara catat. Kalau kita menyimpan harta di dunia, dimakan mengakar. Tidak salah, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan, simpan hartamu di surga. Mana tidak ada karat, tidak ada ngengak, tidak ada pencuri. Orang berkata itu investasi. Tidak enak sudah. Nah, bagaimana dengan kita? Supaya kita, apakah kita sudah dipilih oleh Allah? Oh ya, ini contohnya dipilih oleh Allah. Paulus juga dalam Galatia 1 tadi sudah kandungan pun dia sudah dipilih oleh Allah. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apa kita sudah dipilih oleh Allah? Paulus, dia mendapatkan wahyu dari Allah Roh Kudus. Maka dia menulis dalam surat Efesus pasal 1. Ya, coba kita baca Efesus pasal 1. Ya, saya baca semua ayat 3 sampai 5. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Luar biasa saudara. Iman itu firman Allah adalah kebenaran. Dengan ilham Roh Kudus, Paulus menulis surat dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Ayat 3 saja saudara bisa melihat. Luar biasa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga.
di dalam Kristus. Sudah menentukan, Allah menentukan kita. Sudah diberikan segala berkat rohani di dalam surga. Bukan cuma satu, dua, segala, semuanya. Ya, mungkin secara mata jasmani kita belum melihat. Di surga itu kekal. Sudah disediakan kepada saudara dan saya sekali lagi. Kalau harga di dunia habis, kekayaan di dunia habis, ya, berkat di dunia apapun itu habis, hilang. Tapi Tuhan sediakan berkat rohani di dalam surga. 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yeremia panggil dipilih Tuhan sejak dalam kandungan. Tapi sebenarnya dia juga sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Paulus juga sama, saudara. Dalam Galatia 1:5, sejak dalam kandungan dia dipilih. Tapi ketika dia mendapatkan ilham dari Roh Kudus, dia menulis, dia pun juga sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Termasuk saudara dan saya. Ayat ini berlaku untuk orang yang percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kalau merenungkan itu, tidak bisa diceritakan berapa jam. Saya renungkan lagi, saya mau tulis apa yang saya tulis? Terlalu banyak sudah. Nah, dalam ayat tadi, dalam ayat yang keempat, sebab lagi supaya saya tidak salah, ya. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Dipilih. Ini luar biasa, saudara. Dipilih. Ini adalah kasih karunia Allah, adalah anugerah Allah. Saudara dipilih. Efesus 2 ayat 8-9. Karena itu tulis, sebab karena kasih karunia, karena anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri, membanggakan diri. Bukan kamu yang memilih aku. Kalau enggak, saya memilih Tuhan menjadi Juru Selamat sebab itu saya diselamatkan. Saudara bangga, sombong. Saya ikut andil, saya menentukan. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jadi itu adalah anugerah, kasih karunia. Anugerah Tuhan yang
kita tidak layak, tapi diberi saja. Asal kita mau percaya, menerima dengan iman. Nah, saudara, Allah sudah tahu bahwa nanti Adam dan Hawa yang belum diciptakan itu nanti akan diciptakan. Allah tahu bahwa manusia Adam dan Hawa yang diciptakan Allah serupa dan segambar dengan Allah akan jatuh dalam dosa. Allah tahu, saudara, akan jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena melanggar perintah Tuhan, larangan Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, mengakibatkan jatuh dalam dosa. Dari ayat ini saja kita bisa mengambil kesimpulan, setiap perintah Tuhan yang kita tidak lakukan, berarti kita sudah melanggar. Kita tidak percaya pada perintah Tuhan itu semua untuk kebaikan kita. Perintah Tuhan itu tidak ada yang berat, justru memberkati kita, menyelamatkan kita. Tapi sebagai anak Tuhan, bukan cuma 2 tahun, yang puluhan tahun pun masih melanggar perintah Tuhan. Nah, ini tantangan kalau kita sudah hidup di akhir zaman menjalani kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara. Nah, Allah sudah tahu sekali lagi manusia yang diciptakan itu nanti akan jatuh dalam dosa. Belum jatuh dalam dosa, tapi Allah tahu. Dan warisan dari Adam dan Hawa kepada seluruh manusia sampai saat ini manusia yang ada di dalam dunia, warisannya dosa. Semua manusia yang diberikan sudah dosa. Ya, belum tahu berbuat dosa aja sudah memiliki dosa. Ada unsur dosa. Dan ini apalagi tambah gede. Jadi yang mengerikan, upah dosa adalah maut, neraka. Kalau upah dosa maut itu mati, nah, semua nanti akan mati. Tapi kalau mati dalam dosa, neraka. Neraka itu yang untuk iblis, itu Lucifer dengan malaikat-malaikat pengikutnya yang jumlahnya wah berapa banyak. Tapi kalau manusia jatuh dalam dosa, sama masuk neraka. Mau jangan tidak terlalu meningkat dengan apa. Neraka itu lautan api yang tidak terpadamkan selama-lamanya. Dialami selama-lamanya, bayangkan itu. Tapi kita tidak perlu takut karena kita sudah percaya sama Yesus. Maut sudah dikalahkan. Iya, sudah. Allah tahu, sudah. Tapi Allah itu kasih. Nah, salah satu sifat Allah itu kasih. Dan kasih itu suka memberi. Kalau kasih tapi tidak mau memberi begini, itu namanya tidak kasih. Orang kasih itu orang yang awalnya terlalu banget katanya. Tapi itu sifat Allah, memberi. Kalau kita punya sifat Allah, sama. Kita juga memberi. Apalagi tadi saya jadi tentukan menjadi anak-anak Allah. Anak itu orang-orang bilang buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, katanya. Jangan diserewetkan. Allah itu kasih, Bapak itu Allah memberi. Allah tidak menghendaki semua manusia binasa, tapi justru Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Itu kehendak Allah.
Nah, sebab itu apa yang Allah perbuat? Ada. Dan Hawa belum jatuh dalam dosa, tapi nanti akan jatuh dalam dosa. Dan seluruh keturunannya sebab dosa itu mau berkata. Tapi Allah tidak menghendaki manusia itu binasa, tapi Allah menghendaki supaya manusia semua diselamatkan. Sebab itu coba kita lihat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9, ya, bagian akhir yang saya tekankan. Saya baca saja. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita, Tuhan Yesus Kristus. Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum apa saudara? Permulaan zaman. Jadi Allah sudah menyediakan juru selamat, penolong untuk menolong manusia supaya tidak masuk neraka. Dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, Yesus itu sudah disediakan sebagai juru selamat sebelum permulaan zaman, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebelum Adam dan Hawa diciptakan, tapi nanti akan diciptakan terus sampai sekarang ini. Yesus sudah disiapkan, saudara, untuk menjadi juru selamat. Karena kasih Allah diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya yang percaya jangan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan sudah disediakan, hanya ada di dalam Yesus. Di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang bisa memberikan selamat, hanya dalam nama Yesus. Amin, saudara. Hanya dalam Yesus. Nah, sekarang saudara sudah ada di dalam Yesus, sudah percaya kepada Yesus. Sekali lagi firman Allah tegaskan, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat. Itu berita ditekankan oleh Paulus. Filipi 16, kisah 16 ayat 31. Pada kepala penjara dipilih dia akan bunuh diri karena dia tahu resikonya semua tahanan sudah lari. Jangan dulu, kami semua ada di sini. Tidak ada yang keluar saja, tidak ada yang lolos. Mendengar pujian Paulus dan Silas bertobat, tercengang-cengang. Beritanya tegas, percayalah, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kamu akan selamat. Puji Tuhan, percayalah. Yakin, saudara bisa selamat. Kalau tidak berani ngomong, ini kita katakan sama-sama orang percaya. Apalagi kalau saudara ditanya di umum gitu, pas ada pertemuan itu saudara kemudian ditanya, saudara percaya Yesus? Haleluya, berani katakan itu. Tidak usah takut-takut saudara. Puji Tuhan, saudara sudah selamat. Tapi seperti kata-kata yang kita sering dengar, jangan berpikir sekali selamat, oh tetap selamat.
salah besar karena lalu berbuat seenak-enaknya. Semua bukti saya sudah selamat. Kalau saya percaya sama Yesus, saya tetap selamat. Wah, bahaya itu. Nah, kalau saudara sudah selamat, firman Allah kemudian mengingatkan saudara. Kalau saudara baca dalam Filipi pasal 2 ayat 12, jangan katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jangan hanya menjadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Tuhan, melakukan setiap perintah Tuhan. Karena seperti Abel dan Hawa, ini tantangan buat kita juga. Waktunya tinggal pendek. Mungkin kita memang tidak tahu, tapi keadaan dunia tidak membuktikan banyak hal yang bisa membuat lemah. Buat percaya saudara itu, bagaimana mengatakan banyak yang mundur, banyak yang jatuh, apalagi karena angin pengajaran ini, kalau saudara tidak matang, tidak kuat dalam pengetahuan firman Allah yang dihidupkan oleh Roh Kudus, jatuh seperti pohon ara menggugurkan buahnya yang masih mentah karena tiupan angin yang keras. Banyak yang jatuh dan tidak. Belum lagi murtad, wah gila. 1 Timotius 4 ayat 1 atau Ibrani 6 ayat 6. Kalau murtad, ya seperti menyalibkan Yesus itu kedua kalinya. Padahal Yesus sekali mati dan sekali dan hidup untuk selama-lamanya. Tapi kalau murtad, seperti menyalibkan Yesus kedua kalinya, menghina Yesus di depan umum. Nah, sebab itu kalau sudah selamat puji Tuhan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Harus dijaga keselamatan itu dengan baik-baik, dirawat dengan baik-baik, diprioritaskan lebih dari semua, saudara. Ingat, keselamatan itu yang terpenting. Itu kebahagiaan yang kekal. Kalau tidak surga ya neraka. Nah, hanya dua itu aja. Nah, saudara sudah dipilih sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus tahu belum ini, dia sudah tahu semua dari awal sampai akhir. Saudara belum tahu akhirnya gimana, tapi Tuhan tahu. Nah, Tuhan tahu. Nah, sebab itu yang kita tahu hanya patokannya firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sangat bermanfaat. Bagi 2 Timotius 3 ayat 16. Manfaatnya banyak sekali. Kerjakan selama dengan gentar, jaga, rawat baik-baik, prioritaskan lebih dari semuanya. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Wahyu pasal 14 ayat 12 karena dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah, merawat keselamatan dengan takut yang gentar. Yang penting di sini ketekunan orang-orang kudus pada menuruti, melakukan perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini penting menjaga keselamatan saudara. Di ayat ke-10, hendaklah kamu setia sampai mati, dan Allah akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Itu merawat, menjaga keselamatan, ya, dengan ketekunan melakukan perintah Allah setia sampai mati.
Jangan di tengah jalan itu lainnya. Kamu jadi orang Islam, saya coret dari jantan. Waduh, ahli waris. Wah, udah bingung. Padahal, kira apa untungnya? Itu kata kamu punya seluruh dunia, jiwa binasa. Iya kan kita kan? Tidak berpikir sampai situ karena kita mandi dalam yakin pada harta ini bisa membuat mata rohani kita buta. Iya kan? Juga untuk hamba Tuhan jangan itu hanya terjemah. Tidak sedikit hamba Tuhan juga jatuh. Kalau dalam pemikirannya 3T, tata, harta, wanita, atau pria, ada. Jadi salah itu harta. Wah, uang itu, cinta uang itu akan segala kejahatan. Kita perlu uang, tapi jangan cinta uang. Kalau dikatakan pokoknya ada uang, bisa makan, ada pakaian, ya cukup saja. Tetap hati damai tertenang, sukacita. Itu. Nah, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau Allah sudah melihat melakukan seperti apa yang kita sudah sama-sama baca tadi, Wahyu 2 ayat 14 ayat 12, Wahyu 2 10, Wahyu 2 ayat 12. Kalau Allah melihat saudara melakukan semua itu sampai akhir, itu Yesus bangga. Yesus bangga, saudara. Dan saudara sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Apa tahu semua sampai akhirnya. Jadi kita tahu dari firman Tuhan, saudara saya dipilih. Tapi kita harus melakukan seperti apa yang firman Allah katakan tadi, sampai tuntas, saudara. Sampai tuntas. Ingat, saudara dan saya, kita sudah dipilih oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dan mari, ya saya akan baca satu ayat terakhir, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Mari seluruh pemain musik sorry dan singer bisa ke atas lagi. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita bukan hanya orang-orang yang terpilih, tapi kita disebut bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah sudah sediakan sebagai anak-anak Allah langit dan bumi yang baru, surga yang baru. Sana kita pernah melihat Yesus. Wahyu 22 ayat yang keempat. Nanti di sana kita akan melihat wajah Yesus yang kita kasih lebih dari semua juru selamat, yang membuat kita berbahagia
hidup kekal selama-lamanya. Dan kita akan melihat wajah Yesus. Bahkan apa yang belum pernah kamu lihat dengan mata, belum pernah kita dengar dengan telinga, belum pernah timbul dalam hati manusia. Di sana Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya yang dikasihi, yang sudah percaya, dan Allah sudah pilih saudara. Itu disediakan untuk orang-orang yang mengasihi itu. Dan di sana, kalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintah. Puji Tuhan. Mari kita memenuhi melakukan setiap perintah. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Mari kita kami berdiri, kita menaikkan pujian. Kita dipilih. Terima kasih Tuhan. Berkat
pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Di bahasanya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Mari yang bertugas bisa maju ke depan. Yesus, kita bersyukur Bapak sudah menguatkan kami, membuka iman percaya kami dengan firman. Tiba saatnya kami memberikan persembahan kami. Mari Kau sucikan, kuduskan tangan-tangan kami Bapa, supaya kami boleh mempersembahkan persembahan ini dengan penuh sukacita hati kami. Kami percaya bahwa yang memberkati kami Bapa. Terpujilah buat nama-Mu Tuhan Yesus, kami memberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita pujikan bagaikan raja lalu. Pengumuman gereja, kegiatan ibadah kita sepanjang minggu tetap berjalan seperti biasa. Puji Tuhan. Hari kita mau bersama-sama akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan dan mengagungkan Tuhan, dan kami jadi berkati dengan kebenaran firman. Engkau sudah pilih kami Tuhan untuk menjadi pewaris kerajaan sorga, menjadi anak-anak Allah yang akan memerintah bersama-sama dengan Engkau di dalam langit bumi kerajaan sorga yang kekal selama-lamanya. Teristimewa kami berkumpul bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Yang berbahagia sepanjang minggu ini, Engkau berkati Tuhan. Di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, di dalam cita-cita rencananya, Tuhan Engkau mau berkati sesuai dengan janji daripada firman. Tidak ada yang mustahil. Kalau kami menjadi umat yang taat kepadamu, maka segala berkat itu akan datang kepada kami. Terima kasih Tuhan kepada umatmu semuanya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Awalah, terimalah segala berkat, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa,
kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang, besok, sampai Maranatha Yesus datang kembali, menjemput dan membawa kami masuk di dalam kebahagiaan yang kekal selama-lamanya, langit bumi yang baru. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati, kita terima dengan percaya. Kita sama-sama katakan, Amin.